Tante Murni, seolah ingin habis-habisan mendapatkan kesenangan itu denganku. Selama Tante Murni di Jogja, tiada siang dan malam yang tanpa melakukannya denganku. Aku pun senang sekali dibuatnya. Pada hari Selasa, Tante Murni pun pulang ke kota di mana dia tinggal, setelah memberiku uang yang cukup banyak. Menurut pengakuan Tante Murni, bisnisnya malah menghasilkan keuntungan yang jauh lebih banyak daripada gaji dan penghasilan tambahan Om Prem. Karena itu, Tante Murni tak peduli lagi pada uang Om Prem. Bahkan Tante Murni merasa Om Prem bukan suaminya lagi, tapi Tante Murni tidak pernah minta cerai. Hari demi hari pun berputar terus, sampai pada suatu hari, ketika aku berdua dengan Mbak Aryati, pemilik kos di mana aku tinggal. Aku sudah dinyatakan lulus kuliah, Mbak, ucapku. Oh iya, syukurlah, kalau begitu. Aku ikut merasa senang dengarnya Haris, sahut Mbak Aryati, yang tadinya ku panggil ibu. Tapi dia inginnya dipanggil Mbak saja, karena usianya memang baru 30 tahunan. Lalu ia menjabat tanganku, sambil berkata, "Selamat ya Haris." Tak sekedar menjabat tanganku, ibu kos yang sudah lama menjanda itu pun memberikan hadiah yang tak kusangka-sangka di TV kanan dan TV kiriku. Lalu ia mengajakku duduk berdampingan di atas sofa. Sikapnya benar-benar berubah, yang selama ini dia itu selalu cuek, sekarang jadi begitu manis dan murah senyum. "Kapan diwisuda?" tanyanya sambil memegang tanganku. "Mungkin 2 minggu lagi, Mbak," sahutku. "Setelah diwisuda, kamu mau pulang ke rumah ikut om kamu?" tanya Mbak Aryati, seperti tidak ingin pisah denganku saja. "Mungkin begitu Mbak, kecuali kalau tiba-tiba saja aku dapat kerjaan di Jogja atau Jatan. Mungkin aku akan mengurus kerjaan dulu," ucapku. "Nah, aku punya 2 kejutan untuk menyatakan ikut senangnya aku setelah mendengar kelulusanmu," ucap Mbak Aryati disertai senyuman misteriusnya. "Kejutan apa itu Mbak? Apa mau dibikinin nasi tumpen?" sahutku sedikit bercanda. "House ini yang menyangkut masa depanmu Haris. Kejutan yang pertama, aku punya kakak yang luar biasa kayanya. Tanahnya sampai puluhan hektar, itu baru di Jateng, belum lagi di Jabar dan di Jatim. Dia membutuhkan insinyur pertanian yang baru lulus, ingin yang fresh from college," jelasnya. "Wah, aku langsung tertarik ini Mbak," sahutku seraya membenarkan posisi dudukku. Kakakku itu tadinya pas-pasan, tapi setelah menikah dengan duda tajir, rezekinya mengalir terus. Dan setelah suaminya meninggal, semua tanah milik suaminya itu diwariskan pada kakakku, berdasarkan surat wasiat yang dititipkan kepada penasehat hukumnya. Tapi dalam soal pertanian, kakakku itu masih sangat awam. Karena itu dia membutuhkan seorang insinyur pertanian untuk mengelola semua tanah miliknya itu. Jelasnya antusias sekali. "Siap Mbak, saya mau," jawabku tak kalah antusias. Dia ngomongnya 3 bulan yang lalu, tapi aku pernah bilang sama dia, "Tunggu dulu, karena ada yang kos di rumahku, sebentar lagi juga selesai kuliahnya." "Sebentar, aku mau telepon dia ya," kata Mbak Aryati sambil mengambil handphonenya. Lalu aku saksikan dia menelpon kakaknya itu, karena suaranya dikeluarkan dari speaker HP-nya. "Halo Al," sapa dari telepon itu. "Halo Mbak Elis, mahasiswa Fakultas Pertanian itu sudah lulus Mbak, tapi dia mau nunggu di wisuda dulu, nanti akan aku antar ke rumah Mbak," sahut Mbak Aryati. "Syukurlah, mudah-mudahan dia bisa menjadi orang yang tepat untuk mengelola tanah-tanahku Ar," sahut Mbak Elis. "Iya, mudah-mudahan saja. Orangnya sih aku jamin jujur dan rajin Mbak," ucap Mbak Aryati mempromosikanku pada kakaknya. "Iya, tempo hari juga sudah ada beberapa orang yang melamar, tapi aku tolak terus, karena ingat sama janjimu itu Ar." "Oh iya, memang dia itu harus diantar sama kamu Ar. Kalau gak diantar, takutnya bisa nyasar dia nanti," ucap Mbak Elis lagi. "Iya Mbak, pasti aku antarkan dia. Segitu saja dulu beritanya ya, paling lambat 3 minggu lagi juga aku sudah nganterin dia ke rumah Mbak Elis," ucap Mbak Aryati menyudahi hubungan telepon itu. Iya aku tunggu ya Ar," balas Mbak Elis. Selanjutnya Mbak Aryati meletakkan handphonenya di atas meja kecil. "Haris, kamu dengar sendiri Kak?" tanyanya. "Iya Mbak, terima kasih, kejutan pertama itu sangat berarti bagiku," sahutku. "Nanti begitu selesai di wisuda,
Aku akan minta Mbak nganterin aku ke kakak Mbak itu. Terus, kejutan yang kedua apa Mbak? Aku masih penasaran nih. Ada kejutan apa lagi? Tanyaku masih penasaran. Kamu masih ingat waktu baru beberapa bulan kos di sini? Aku pernah marahin kamu kan Haris? Tanya Mbak Aryati dengan muka yang sedih. Yang mana ya Mbak? Oh yang waktu aku nekat ke Mbak dari belakang di ruang makan itu, tanyaku. Iya, kamu masih ingat kan? Ucapnya. Masih Mbak, soalnya jujur saja, di mataku Mbak sangat cantik dan menawan hatiku. Maaf ya Mbak, ucapku malu-malu mau. Gak usah minta maaf, aku juga mengerti apa yang Haris rasakan saat itu. Tapi aku takut konsentrasi Haris sama kuliah jadi pecah. Terus mikirin aku terus. Itu yang aku tidak mau pada waktu itu. Karena aku merasa bertanggung jawab juga kepada om dan tante kamu. Jangan sampai kuliahmu mogok di tengah jalan gara-gara aku. Jelas Mbak Aryati. Iya Mbak, aku mengerti kok, jawabku singkat. Tiba-tiba Mbak Aryati mendekat ke arahku, sambil berkata setengah berbisik. Sekarang sih kamu sudah lulus, kalau kamu masih menyimpan perasaan itu, akan Mbak berikan semuanya dengan sepenuh hatiku Haris, bisiknya. Mbak, apa betul yang Mbak katakan ini? Tanyaku deg-degan dan penasaran. Betul Haris, sebenarnya sejak aku marahin kamu itu, diam-diam aku jadi mikirin kamu terus Haris. Terus kamu sendiri gimana? Masih punya keinginan untuk berbagi rasa itu denganku? Bisik Mbak Aryati dengan lembut. Masihlah Mbak, semua itu kan diucapkan dulu, kemudian menjalar ke hati. Saat itu, aku pernah bilangkan, kalau aku suka sama Mbak. Tapi memang aku juga takut, kalau Mbak anggap aku hanya ingin digratiskan saja biaya kosnya. Makanya aku tak pernah ganggu Mbak lagi, ucapku dengan tatapan yang tak lepas darinya. Sekarang Haris mandi dulu ya, terus perhatikan keadaannya. Kalau teman-temanmu gak ada, atau sudah pada tidur, datanglah ke kamarku. Aku tungguin kamu di sana, tapi awas, jangan sampai ada yang tahu. Bisiknya penuh dengan pengharapan. Tetapi di saat aku mau bangkit, tiba-tiba Mbak Aryati menahanku, sambil berkata, sebentar, aku ingin kasih tanda, jadi dulu Haris. Ucap lembut Mbak Aryati seraya kasih sesuatu yang memang aku tunggu-tunggu. Selama ini, seketika anganku terbang melayang. Seger banget Mbak, ucapku setelah Mbak Aryati melepaskanku. Lalu dengan tidak sabar, aku tinggalkan ruang tamu rumah Mbak Aryati itu, untuk segera mandi dan segera datang ke kamarnya dengan semangat yang berkobar-kobar di dalam jiwaku. Rumah pribadi Mbak Aryati memang terpisah dari rumah kos. Tiada yang pernah masuk ke dalam rumah pribadi itu, kecuali kalau mau bayar kos, atau dipanggil oleh Mbak Aryati. Kulihat teman sekamarku belum pulang, atau mungkin juga takkan pulang malam ini, karena teman sekamarku itu sudah punya pacar. Kalau malam Sabtu begini, biasanya sampai larut malam dia tidak pulang. Terkadang dia nginap di rumah pacarnya. Tapi biarlah, itu bukan urusanku. Yang penting aku harus mandi sebersih mungkin. Karena mau melakukan sesuatu yang pastinya akan lebih menyenangkan dengan Mbak Aryati yang sudah lama aku dambakan itu. Ya, aku memang sangat terobsesi oleh Mbak Aryati yang seorang janda itu. Setiap kali melihatnya, diam-diam adikku selalu membentuk tenda dengan sendirinya. Karena akibat membayangkan betapa bahagianya aku kalau bisa berdua dengannya di dalam kamar yang tertutup. Tapi selama ini, aku tetap berusaha menahan diri. Dan akhirnya kesabaranku itu, sebentar lagi akan berbuah manis. Hari ini tampaknya bintangku sedang terang benderang. Aku bukan hanya ditawari lapangan kerja yang menjanjikan, tapi aku juga ditawari yang lainnya juga, yang tak kalah menjanjikan oleh Mbak Aryati. Sengaja aku mengenakan pakaian lengkap, dengan sepatu karet, agar waktu kembali ke kamarku nanti, tiada yang mencurigaiku. Setelah di luar terasa aman, tiada seorang teman pun yang kelihatan. Aku berjalan perlahan, sambil berusaha tidak menimbulkan bunyi pada langkah kakiku. Aku masuk ke dalam rumah ibu kos lewat pintu samping, tanpa mencopot sepatuku. Karena, kalau sepatuku ditinggalkan di luar, takut kelihatan oleh salah seorang teman kosku. Mbak Aryati menyambutku, di ambang pintu kamarnya, dan berkata perlahan, pakai sepatu segala, kayak mau pergi jauh aja. Ucapnya merasa lucu, dengan penampilanku saat itu. Biar sewaktu aku kembali ke kamarku nanti, bisa buat alasan, kalau habis lari pagi Mbak
sahutku. Maaf ini sepatuku, gak aku tinggalin di luar. Takut kelihatan teman yang lain sepatunya, lanjutku. Iya gak apa-apa, sahut Mbak Aryati sambil meraih pergelangan tanganku dan menuntunnya ke dalam kamarnya. Saat itu, Mbak Aryati mengenakan celana dan biji kaos serba hitam, ditutupi dengan sweater berwarna merah. Setelah menutup dan menguncikan pintu kamarnya, tiba-tiba Mbak Aryati langsung mempersiapkan diri, seperti yang sudah tidak sabar lagi saja. Sehingga dengan segera, aku pun mendapatkan pemandangan langka dan indah dari yang dilakukannya itu. Sudah lama kal, kamu mengharapkannya Haris? Tanyanya dengan senyum dan tatapan yang penuh arti. Aku langsung berlutut di depan Mbak Aryati. Duh Mbak, mimpi apa aku tadi malam ya? Tiba-tiba saja apa yang selama ini aku hayalkan menjadi kenyataan begini, ucapku dengan sedikit bergetar. Mbak Aryati mengusap-usap rambutku sambil berkata, sebenarnya aku juga sudah lama sekali menghayalkan semua ini, tapi aku menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya. Dan sekarang adalah waktu yang tepat itu Haris, ucap Mbak Aryati dengan penuh kasih sayang. Aku pun tak mau berbasa-basi lagi. Aku segera berusaha untuk membuat Mbak Aryati merasa senang dan terbang melayang-layang, supaya dia tidak kecewa karena mengundang aku datang ke kamarnya ini. Aku selama ini belum tahu kenapa Mbak Aryati bisa menjadi janda, padahal dia itu begitu cantik dan menarik. Lalu kenapa dia bisa bercerai dengan suaminya? Entahlah. Aku tidak perlu menanyakannya. Yang terpenting bagiku sekarang adalah ingin segera mendayung berlayar berdua dengannya. Tapi tentu saja, aku tak boleh bertindak rasa gerusu. Aku harus melakukannya dengan step by step. Kenapa itu gak sekalian demikian saja? Tanya Mbak Aryati sambil meraih tanganku agar naik ke atas bednya yang bersprei putih bersih. Setelah berada di atas bed, barulah aku munculkan dan itu secara langsung menjadi jawabannya. Haris, ucapnya saat pertama melihatnya. Mbak Aryati tampak terperanjat. Sejak menjanda, baru sekali ini aku akan melakukannya dengan demikian lagi. Sekalinya ketemu lagi, dapat yang begini bagusnya, ucap Mbak Aryati dengan wajah kesenangan. Aku merasa beruntung mendapatkan Mbak Aryati yang sudah lama kuidam-idamkan itu. Dan aku tak menyangka kalau hatinya pun sudah runtun, tapi sengaja bertahan agar aku berkonsentrasi ke kuliahku dulu. Sungguh mulia hati Mbak Aryati ini, gumamku. Ketika aku menemukan sesuatunya yang indah, aku sedikit merasa heran dan bertanya, Mbak, sepertinya ini kok masih asli? Tanyaku. Memang masih asli Haris, dan malam ini aku sudah memutuskan untuk memberikannya padamu Haris, sahutnya sambil mengusap-usap rambutku. Mbak seorang GMD muda, tapi masih asli? Tanyaku kaget. Ceritanya panjang Haris, nanti aja jelasinnya. Sekarang kerjakan aja dulu Haris, pinta Mbak Aryati. Iya, sahutku dengan semakin bersemangat. Kemudian kulanjutkan. Berkat pengalamanku dengan Mbak Yeni dan Tanti Murni, aku pun bisa dengan cepat membuat Mbak Aryati kesenangan dan semakin lupa daratan. Mbak Aryati pun mulai kelihatan meretas-retas kain sprei putih bersih itu. Aku belum tahu benar tidaknya Mbak Aryati itu masih asli. Karena aku bukan seorang dokter, sehingga belum bisa memastikan kebenaran pengakuannya itu sebelum aku melakukannya dengan sempurna. Tapi masih asli atau tidak, bukan masalah yang penting bagiku. Yang penting, aku bisa mendapatkan semua ini dari wanita yang sudah lama aku impi-impikan. Sementara itu Mbak Aryati terus-terusan meretas-retas kain sprei putih itu. Bahkan terkadang ia meretas-retas bahuku, terkadang pula meretas-retas rambutku. Sampai pada suatu saat, terdengar suaranya. Mungkin sudah saatnya Haris, ucapnya dengan lembut. Iya Mbak, sahutku seraya ambil tisu dari meja di samping bed untuk menyeka mulutku sendiri. Sementara Mbak Aryati sudah tampak siap memberikan jalan seluas-luasnya bagiku. Dengan semangat tinggi, tetapi juga dengan penuh perasaan cinta dan kasih, aku pun memberikan apa yang Mbak Aryati inginkan di malam nan romantis itu. Akan tetapi, setelah aku mencobanya berkali-kali meleset, gak nyangka akan sesulit ini. Lebih sulit daripada waktu pertama kali dengan Mbak Yeni dan Tanti Murni. Tapi berkat perjuangan dan keuletanku, akhirnya aku berhasil juga.
Mbak Aryati menatapku dengan senyum manisnya. Mbak, sepertinya memang masih asli ini, ucapku. Bukan sepertinya Haris, aku memang belum pernah sekalipun dengan lelaki manapun, ucap Mbak Aryati, sambil mencubit TV-ku. Disumpah juga aku mau bahwa aku masih asli, dan Haris adalah cinta pertamaku, ucapnya penuh keyakinan. Iya maaf Mbak, barusan aku salah ngomong, sahutku sambil bersiap-siap untuk melanjutkannya. Mbak Aryati pun mulai meresponnya, diiringi oleh suaranya yang terdengar seperti bisikan yang romantis di telingaku. Haris, mulai saat ini, aku sudah menjadi milikmu sayang, bisiknya dengan lembut. Itulah pertama kalinya Mbak Aryati memanggilku sayang. Senang sekali hatiku mendengarnya, mendengar ucapan sayang dari perempuan yang sudah lama aku idam-idamkan. Aku juga sayang sekali sama Mbak, ucapku. Aku sih gak usah dikatakan juga, semestinya Haris itu sudah sadar. Perempuan yang baik-baik takkan menyerahkannya kepada lelaki yang tidak dicintainya. Jadi sebenarnya aku ini memang sudah lama mencintaimu Haris. Tapi aku menunggu saat yang tepat untuk menyerahkan ini semua kepada lelaki yang sudah lama kucintai. Yaitu kamu seorang Haria, ucapnya penuh kasih dan sayang. Jadi, Mbak sudah lama jatuh hati padaku. Tanyaku tanpa menghentikan pekerjaanku itu sedetik pun. Jatuh cinta, bukan jatuh hati lagi, ucapnya. Aku terkejut mendengarnya, sehingga sampai-sampai aku lepas kendali. Dan aku terlalu bersemangat jadinya, sehingga sampai terlepas. Tapi pada saat yang sama, aku jadi bisa melihat ada nota MLH. Inilah untuk pertama kalinya, aku dengan wanita yang masih asli. Lalu kenapa Mbak Aryati mengaku janda, tapi masih asli begini? Soal itu, mungkin nanti dia akan menjelaskannya sendiri. Yang penting sekarang, aku harus berhasil membuat Mbak Aryati tidak merasa kecewa dengan cara kerjaku, biar tidak akan ada penyesalan baginya. Dan berkat pelatihan yang aku dapatkan dari Mbak Yeni dan Tante Murni, malam itu, aku berhasil mengantarkan Mbak Aryati sampai puncaknya sebanyak 2 kali, dan aku dapat 1 kali. Selanjutnya kami pun tertidur pulas, setelah Mbak Aryati bercerita panjang lebar masa lalunya. Seperti apakah cerita masa lalunya yang membuatnya menjadi seorang janda, tetapi juga masih terjaga kedemikiannya itu? Kita simak di episode selanjutnya. Bersambung, terima kasih. Mama dari Bu Santi dengan begitu terang-terangan mencoba membuat aku semakin terbawa suasana. Tak dapat kupungkiri bahwa sejak dalam perjalanan menuju pemandian air panas ini, aku sudah merasa kesulitan untuk menahannya. Terlebih lagi setelah menyaksikan Mama Aleta di dalam kolam pemandian itu. Sehingga aku jadi malu, takut kelihatan apa yang sedari tadi berusaha aku sembunyikan dari Mama Aleta. Tapi Mama Aleta dengan cepat menegurku yang sedang bingung kala itu. Ayo cepetan turun ke sini. Apa kamu mau nonton Mama Doan? Ucapnya. Akhirnya aku ikuti seperti apa perintah dari Mama Aleta. Lalu aku pun turun ke bak air panas itu. Mama Aleta menyambutku dengan tersenyum manis. Karena secara spontan beliau jadi tahu kondisiku saat itu. Oh my God, sepertinya sudah tidak sabar lagi ya, ucap Mama Aleta dengan senyumnya yang penuh arti. Hei, kalau dikasih sih aku takkan menolaknya Ma, ucapku. Nanti aja di rumah ya, jangan di sini. Kan kita hanya boleh 1/4 jam saja berada di dalam Hammer Mambiu ini, sahutnya. Siap Mam, sahutku. Kami berdua pun setelah 1/4 jam, segera berbenah untuk segera pulang. Dikala berjalan menuju mobilku, Mama Aleta mengusap-usap rambutku yang masih BSH, sambil berkata, sabar ya Denis, nanti di rumah akan Mama kasih semuanya, jangan khawatir, mau sampai 5-6 kali juga Mama siap kok, ucapnya. Iya Mang, sahutku sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, aku sudah melarikan mobilku menuju daerah rumah Bu Santi kembali. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Mama Aleta sambil memegang tangan kiriku. Rasanya seperti bermimpi Mam. Karena tak menduga bakal merasakan suasana seperti ini dengan Mama, sahutku. Sama, Mama juga seperti bermimpi. Setelah belasan tahun puasa, tiba-tiba mendapatkan kamu yang tampan dan menggemaskan ini, kata Mama Aleta. Belasan tahun puasa Mam, kok bisa? Tanyaku. Iya Denis, papanya Santi kan, sudah belasan tahun tidak mampu lagi, jawabnya.
Oh ya, sahutku. Memang begitulah keadaannya, gara-gara terjatuh dari motor, lalu dirawat di rumah sakit. Karena mendadak lumpuh. Setelah dirawat sebulan di rumah sakit, dia bisa jalan lagi, tapi malahan mengalami disfungsi. Sejak saat itulah sampai sekarang, jelasnya. Sudah berusaha ditolong oleh dokter khusus untuk menyembuhkannya, Mam, tanyaku. Sudah keluar negeri segala untuk berusaha menyembuhkannya, tapi para dokter di sana pun tidak bisa memulihkannya lagi, ucap Mama Aleta. Setibanya di rumah Bu Santi, Mama Aleta tidak lagi membahas masalah suaminya itu. Mama Aleta ingin membiu dulu bilas air panas yang mengandung mineral tadi. Maka ia masuk ke dalam hamernya yang berdampingan dengan hamer Bu Santi. Sementara aku sendiri masuk ke dalam hamer Bu Santi seperti yang sudah diatur pemilik kamar itu tadi siang. Aku pun langsung membiu di hamer membiu pribadi Bu Santi. Setelah membiu, ku kenakan baju kaos putih dan celana pendek abu-abu. Lalu aku duduk di ruang keluarga. Tapi baru sebentar aku duduk di sofa ruang keluarga, pintu hamer Mama Aleta terbuka. Mama Aleta langsung menggapaikan tangannya. "Kesini aja," ucapnya. Aku pun masuk ke dalam hamer Mama Aleta. Kamar yang ditempati oleh Mama Aleta itu, fasilitasnya sama persis dengan hamer Bu Santi. Ada sebuah bed luas, satu set sofa putih, televisi layar lebar, kulkas, microwave dan banyak lagi. Hamer membiunya pun sama bagusnya dengan hamer membiu Bu Santi sendiri. Saat itu, Mama Aleta sudah mengenakan kimono berwarna hitam. Mama Aleta pun mengajakku duduk berdampingan di sofa. "Sekarang kamu nilai Mama, secara jujur ya, Mama ini seperti apa di dalam pandanganmu? Jawab aja sejujur mungkin," ucapnya. "Luar biasa, Mam. Tadinya aku pikir Mama ini sudah tua, tapi ternyata masih muda sekali," sahutku. "Mama memang sudah 45 tahun, Denis," ucapnya. "Tapi Mama kelihatan masih muda banget, bahkan bisa disejajarkan dengan wanita yang di bawah 30-an," ucapku. "Masa sih?" tanya Mama Aleta tampak senang mendengar ucapanku. "Betul, Mang. Sebagai konton, ibu kandungku baru berumur 38 tahun, tapi Mama kelihatan lebih muda dari ibuku. Kalau didampingkan, mungkin Mama seperti sebaya dengan ibu tiriku yang usianya baru 28 tahun, ucapku. "Begitu ya, jadi Mama ini masih menarik bagimu?" tanyanya. "Kalau aku boleh bicara jujur, Mama ini sangat menawan bagiku," ucapku. Mama Aleta tampak semakin tersanjung. Lalu ia tanpa banyak tanya segera akan memulai janjinya yang akan memberikan mata kuliah tambahan untuk aku malam itu. Aku pun dengan patuh mengikuti semua petunjuknya. Dan lagi-lagi aku berpura-pura seperti yang belum pernah mengetahui caranya. Selama belasan tahun Mama belum pernah tertarik oleh lelaki lain. Meski suami Mama sudah dalam kondisi begitu itu. Tapi hari ini, Mama sangat terpikat olehmu, Denis, ucap Mama Aleta. Aku cuma tersenyum mendengar pengakuan Mama Aleta itu. Karena aku lebih tertarik untuk mengerjakan sesuatu yang lain. "Lakukanlah apa yang mau kamu lakukan, Denis. Jangan sungkan-sungkan lagi ya," ucapnya. Mendengar ucapan yang sangat welcome itu, aku pun melakukan apa yang ingin kulakukan. Berkat aku yang mengikuti semua arahan darinya, Mama Aleta tampak semakin terbawa suasana romantisnya di malam itu, bahkan tampak tidak sabaran lagi. Dan akhirnya setelah beberapa lama, terdengar suaranya yang syahdu. "Luar biasa indahnya malam ini. Terima kasih, Denis. Mama akan ikut menyayangimu kelak." "Ini sungguh luar biasa," ucapnya. Tapi aku belum apa-apa. Maka setelah kulihat wajah Mama Aleta kelihatan sudah tenang lagi. Aku pun segera mengerjakannya kembali. Dan malam itu, dikala Mama Aleta mendapat yang ketiga, aku pun mendapatkannya secara bersamaan. Lalu Mama Aleta dengan penuh rasa sukacita berbisik, "Kamu sungguh mampu membahagiakan Mama malam ini, Denis. Karena itu, mungkin Mama akan tinggal lama di sini, agar bisa dibahagiain olehmu terus," bisiknya. "Asal jangan ketahuan oleh Santi ya, Mam," sahutku. "Tentu saja, tapi Mama kan bisa nyari alasan. Misalnya minta diantar belanja olehmu. Padahal kita akan cek ke hometown," ucapnya. "Dia bisa juga, kalau begitu Mam, sekarang kan banyak mal yang ada hometown-nya. Jadi Mama bisa belanja beneran dulu. Kemudian kita cek ke hometown-nya," sahutku. Esok paginya, Mama Aleta latihan kebugaran di fitness room yang terletak di bagian belakang rumah itu.
Lagi-lagi aku terpancing olehnya. Aku pun mendekati Mama Aleta yang sedang istirahat. Namun tiba-tiba handphoneku bordering. Cepat ku keluarkan HP-ku dari saku calam luah trainingku. Ternyata dari Bu Santi. Ses dari Santi, ucapku sambil menyimpan telunjuk di depan bitiwirku. Kemudian ku terima cal dari dosen yang merangkap kekasihku ini. Halo sayang, sudah sampai kan? Tanyaku. Iya, aku sudah sampai dengan selamat, tapi langsung sibuk mempersiapkan seminar. Jadi baru sekarang sempatnya kal papir, sahutnya. Gak apa-apa, yang penting dirimu sehat-sehat aja babe, ucapku. Lagi di mana nih? Tanyanya. Lagi di rumahmu, kan tugasku harus standby selama dirimu tidak ada babe, jawabku. Gimana keadaan Mama? Sehat dan ceria kan? Tanyanya. Iya, beliau sehat dan ceria kok, tak kurang suatu apapun, sahutku. Sayang, Mama itu udah belasan tahun gak pernah sama lelaki. Sejak papaku jatuh dari motor, ucapnya. Oh ya, tanyaku pura-pura belum tahu. Iya, kasihan kan. Kalau bisa sih coba deketin dia. Syukur-syukur kalau bisa sampai terjadi sama kamu. Aku izinkan papi deh, kalau sama Mama Sin, ucapnya. Beb, kamu ini ngomong apa Sin? Kok bicara begitu? Tanyaku. Aku bicara apa adanya kok. Mama itu butuh itu. Kalau papi tidak keberatan, coba dekati Mama deh sampai dapat, biar dia kerasan tinggal di rumah kita. Lagian supaya dia mendukungku untuk menikah dengan dirimu sayang. Bilang aja kamu udah dapat izin dariku gitu, ucapnya. Sebenarnya aku senang sekali mendengar saran dari Bu Santi itu. Tapi aku masih bersikap seperti belum setuju pada sarannya itu. Padahal yang disarankannya itu sudah terjadi. Nanti aku pikirkan dulu Dad. Positif dan negatifnya ya babe. Oh iya, sebentar aku mau terima telepon dari mamaku dulu ya babe. Nanti ku telepon balik kalau sudah selesai menerima telepon dari mamaku, ucapku. Ya, titip salam aja buat mamamu dari calon menantunya gitu, sahutnya. See you babe, ucapku. Hubungan telepon dengan Bu Santi pun selesai. Sebenarnya itu, tadi hanya akal-akalanku saja. Bilang ada telepon dari mamaku. Padahal sebenarnya aku ingin memberitahu Mama Aleta tentang isi pembicaraanku dengan Bu Santi barusan. Karena tadi aku tidak mengeluarkan suara Bu Santi lewat speaker. Jadi pasti Mama Aleta tidak tahu apa yang kubicarakan dengannya tadi. Lalu kuhampiri Mama Aleta yang tengah beristirahat dari fitnessnya. Ada berita gembira Mam, ucapku. Berita apa? Tanyanya dengan sorot mata penasaran. Lalu ku ceritakan isi pembicaraanku dengan putri Mama Aleta barusan. Masa dia ngomong begitu? Tanya Mama Aleta seperti kurang percaya. Kalau Mama gak percaya, aku telepon dia sekarang ya. Suaranya akan dikeluarin ke speaker, biar Mama bisa ikut mendengarkan. Tapi Mama jangan bersuara ya. Aku mau ngomong sedang sendirian, dan Mama sedang tiduran di kamar. Oke, ucapku. Oke, Mama Aleta mengangguk. Lalu aku memijat nomor HP Bu Santi lewat sambungan internasional. Suaranya ku keluarkan lewat speaker, supaya Mama Aleta bisa ikut mendengarkan. Halo sayang, halo juga. Pembicaraan tadi belum selesai Beb, coba sekarang perjelas lagi supaya aku nggak salah langkah, ucapku pada Bu Santi. Pokoknya aku ingin agar papi itu mau mendekati Mama yang sudah belasan tahun tidak merasakan hal yang satu itu. Sedangkan Mama itu masih cukup muda kan. Aku sering memikirkan hal itu, dan sekarang kebetulan ada papi di sana bersama Mama. Jadi bisa kujadikan tempat untuk minta tolong, ucapnya. Terus aku harus ngapain aja? Tanyaku. Alau, kayak bukan mahasiswa aja. Masa harus ngomong mendetail tentang soal ini? Kesimpulannya aja ya, kamu harus bantu mengisi kekosongan Mama selama belasan tahun itu, ucapnya. Berarti aku harus melakukannya dengan Mamamu, tanyaku. Ya begitulah, tapi kalau Mama gak mau, jangan dipaksa ya, ucapnya. Memangnya Mami gak cemburu kalau sampai terjadi hal sejauh itu dengan Mamamu, tanyaku. Kalau sama orang lain, pasti aku cemburu, tapi kalau dengan Mama, aku tidak akan cemburu. Karena Mama itu orang yang menjadikan aku ada ke dunia ini, lalu merawatku sampai se-WS ini, dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Masa aku tak mau berkorban sedikit pun untuk kebahagiaan Mama, ucapnya. Setelah Mami pulang dari sana juga, apakah aku masih diizinkan untuk melakukannya dengan Mama? Tanyaku. Kuizinkan.
Anggap aja aku dan mama istri pertama dan kedua. Wanita yang dipoligami saja banyak yang rukunkan, ucapnya. Anak dong aku, punya mami dan mama, sahutku. Ya, tapi cukupkan mama dan diriku aja ya, jangan cari wanita lain lagi, ucapnya. Oke Bim, siap laksanakan perintah, sahutku. Setelah hubungan seluler dengan Bu Santi ditutup, aku menoleh kepada Mama Aleta. Sudah jelaskan Ma, tanyaku. Dia malah menganjurkanku untuk membuat bahagia Mama. Dia minta agar aku menganggap punya istri dua, Mama dan dia, ucapku lagi. Santi memang putriku yang sangat menyayangi mamanya, ucapnya tampak mata Mama Aleta berlinang-linang. Mungkin dia bahagia bercampur terharu setelah mendengar semua itu lewat HP-ku tadi. Melihat air mata yang menetes dari kelopak mata Mama Aleta, kuseka dengan kertas tisu yang kotaknya tersedia di dinding. Tapi tahukah Mama Aleta bahwa aku mendadak teringat mama kandungku sendiri? Apakah aku tidak kangen kepada mama kandungku dan tak pernah lagi mendatangi rumahnya? Bukankah aku sudah berjanji bahwa setelah punya mobil, aku bisa sering-sering datang ke rumahnya? Tentu saja aku selalu menempati janjiku. Setiap kali hari libur atau kalau sedang tidak kuliah, aku selalu mendatangi rumah mama untuk meredakan perasaan kangenku kepada beliau. Sebagai seorang putra kepada ibu kandungnya, sekaligus sebagai seorang lelaki muda kepada wanita yang dicintainya. Ya, biar bagaimanapun mama adalah yang terbaik bagiku dalam segalanya. Baik dalam kelembutan dan kasih sayangnya, dalam hal kecantikannya dan dalam kelezatan suguhannya itu. Bahkan pada suatu malam, tepatnya di hari Sabtu, sepulangnya kuliah malam, aku langsung memacu mobilku menuju kampung mama, karena aku ingin menghabiskan weekend di rumah ibu kandung tercintaku. Aku baru tiba di depan rumah mama, ketika jam tanganku sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tapi mama sendiri yang membuka pintu depan dengan kimono putihnya. Belum tidur Mam? Tanyaku setelah mencilikung tangannya di ambang pintu depan. Belum. Lagi ingat kamu terus dari siang tadi, sahut mama sambil menutup dan menguncikan kembali pintu depan setelah kami berada di dalam. Aku juga Mam, makanya kesini, makanya pulang kuliah malam langsung kesini, kataku sambil duduk di sofa ruang keluarga. Mama pun duduk di samping kiriku, yang kusambut dengan melingkarkan lengan kiriku ke mama. Perasaan mama jadi agak langsing sekarang, ucapku. Kan kamu yang menganjurkan agar mama mengurangi makan nasi, supaya jangan banyak makan yang mengandung karbohidrat. Mama juga jadi sering senam, malu sama putra sekaligus kekasih mama yang bernama Denis ini, sahut mama sambil menggelitik pinggangku. Pada saat itulah, tanganku sudah melanglang buana mencari yang segar-segar. Aku pun langsung duduk di karpet, di bawah mama. Mama pun mengerti apa yang akan kulakukan dan dengan perlahan mempersiapkan segala sesuatunya. Mama mengelus-elus rambutku sambil berkata perlahan, Denis, mama makin sayang saja sama kamu. Kamu adalah segalanya buat mama sekarang. Setelah terasa mama memberikan sinyal-sinyalnya, aku pun segera bersiap-siap. Tapi mama spontan menarik pergelangan tanganku sambil berdiri dan melangkah bergegas ke dalam hamenya sambil berkata, di kamar aja. Mama setengah melompat ke atas bed barunya yang mewah dan sangat mahal harganya. Kemudian ia menantikan aku yang masih belum naik ke bed itu. Aku pun segera mengikutinya, naik ke bed barunya itu. Dan seperti apa yang pernah terjadi sewaktu aku datang, yang pertama kalinya waktu itu. Malam ini pun terulang dan seperti biasanya pekerjaan itu, kami kerjakan berulang kali. Sampai terdengar bunyi ayam berkokok. Dan selanjutnya, kami berdua pun tertidur dengan pulas. Karena mama sendiri memang selalu lupa daratan ketika sedang bersamaku. Oh betapa bandelnya aku ini. Tapi aku juga kadang heran sendiri, kenapa aku merasakan keindahan yang luar biasa di balik kebandelanku ini. Akan seperti, apakah kisahku nantinya, setelah Mama Aleta tahu kalau sudah mendapatkan izin seluas-luasnya dari Bu Santi. Apalagi Mama Aleta sudah belasan tahun istirahat atau puasa untuk urusan yang satu itu. Mampukah aku membahagiakannya? Dan apakah pada akhirnya aku akan menikah dengan Bu Santi? Atau jangan-jangan aku malah disuruh menikah siri dengan Mama Aleta? Ya, bersambung, lanjut ke episode selanjutnya. Terima kasih.